Racikan Berita. Baik pemirsa yang budiman, kawan-kawan TV One dan Racikan Berita 1 dan Racikan Berita. Hari ini kami akan melaporkan secara langsung prosesi pemakaman Bang Rizal Ramli di jalan di pemakaman Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Kami akan melaporkan secara langsung kegiatan ini, proses pemakaman ini, yang nanti akan belum kami bisa sampaikan siapa yang akan memimpin makam ini. Adapun yang hadir dalam makam yang terlebih dahulu hadir adalah tampak di kaca ada Bang Ubedillah yang sudah hadir, Bang Heru Subeno, Rocky Gerung, Isi Nugroho, dan wartawan senior tampak itu Bang Yusman dan ada istri Nugroho. Dan di tempat di layar kaca Anda ada Bang Yusman, wartawan senior. Ini Bang Yusman, Bang tentang Bang Rizal Ramli selama masa hidupnya, Bang kenal bagaimana? Ya, dia pejuang konsisten. Dia memperoleh jabatan, tetap melihat Indonesia nggak benar, dia muncul di permukaan. Jadi ini orang berhenti bicara keras ketika dia masuk ke liang lahat. Saya kira begitu. Itu Rizal Ramli yang saya kenal. Bagaimana Bang perasaannya Bang setelah terjun beliau? Ya saya kehilangan karena ada dua jagoan yang masuk kampus ke keluar kampus, RR dan Rocky Gerung. Tinggal satu orang sekarang. Rocky Gerung. Cuma 2 orang yang masukkan jemput bola, masuk kampus keluar kampus, nggak ada lagi. Gua berhenti 2006. Sekarang udah umur gue 77, mana sanggup lagi gue masuk keluar kampus. Jadi udah saya serahkan ke Rocky Gerung sama RR-nya meninggal dunia. Ya itu prihatin saya tentang wafatnya RR yang tampak di luar dugaan saya. Oke. Terima kasih Bang. Ini jagoan sini juga. Baik pemirsa yang budiman, ini acara live report yang kami sampaikan secara langsung. Ya, ini akan kami laporkan perkembangan prosesi pemakaman almarhum Bang Rizal Ramli, dan terus mengikuti peran dan channel kami. Dan ini akan kami perlihatkan lubang pemakaman yang nanti dipergunakan oleh Bang Rizal Ramli. Saya beriman ya, dan hadir ada Mas Indro Cahyono, ya kan? Mas Indro Cahyono, ya kan? Dan ada para pelayat. Oh iya, nanti ada. Tempat di layar kaca Anda saat ini sudah para pelayat yang kami menyaksikan proses pemakaman Bang Rizal Ramli di jalan di pemakaman Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Nah ini dia. Ini adalah orang yang sangat terhadap Bang Rizal Ramli. Ya. Bagaimana sih sesuai dengan julukannya, Bang Rizal Ramli itu sebagai Raja Wali. Nah, itulah ciri-ciri aktivis. Jadi gestur Raja Wali. Dia tanpa ada yang memerintah oleh lembaga apapun, dia terbang untuk memantau kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Nah, terakhir Bang Rizal Ramli mengatakan kepada saya bahwa dia senang posisi saya sebagai aktivis yang ngawur, katanya. Saya bilang, loh saya mengikuti cara Abu Nawas. Jadi untuk menyerang rejim Sontoloyo itu harus dengan kecerdasan melalui humor, dengan kengawurannya. Ya, selamat jalan, Bung Rizal Ramli alaihi salam. Dia sudah adalah salah satu aktivis yang penuh dengan fenomena dengan bahasa-bahasanya.
Dan pemirsa yang budiman, tampak di layar kaca Anda, ya, iring-iringan mobil jenazah sudah mendekati pemakaman, dan tampak di layar kaca Anda kami sampaikan ada Bang Hariman Siregar, Indro Cahyono, istri Nugroho, aktivis senior ya, yang sudah siap menunggu. Dan ini adalah mobil ambulan baik. Kami terus akan melaporkan proses. Dan pemirsa yang budiman, jenazah sudah dikeluarkan dari ambulans. Jenazah almarhum Bang Rizal Ramli, dan akan segera nanti dimakamkan di Blok A 2 unit Islam. Dan ini ada juga library, dan ada Aji, ada Mas Heru Subeno sudah nunggu sini, dan ada Om Lim, ya kan? Dan lihat keranda sudah mulai diangkat, dan tampak para wartawan sudah rubutin, dan tampak di depan keranda adalah Bang Ubedillah, ada Betor PDIP yang angkat, dan kawan-kawan aktivis lainnya. Dan proses ini sejalan, dan ini semua ini adalah jalan Bang. Tampak juga ada mantan Menteri Agama yang hadir. Ya, ini sangat penuh sekali para pelayat yang akan menyaksikan prosesi pemakaman Bang Rizal Ramli di tempat peristirahatan yang terakhir. Dan alhamdulillah cara ini sedikit gerimis. Ya. Dan keranda, penutup keranda sudah dibuka. Hati-hati Pak. Hati. Dan komitmen untuk dan ini adalah yang kedua, prosesi satu orang aja. Itu nggak pakai telepon. Om Lim, masuk sini Om Lim. Ada belalang. Nah, ibunya kejepit nih. Awas sampai Romes. Awas yang ngomong awas. Yang ngomong dompet. La ilaha illallah. Awas sampai Romes. Awas.
La ilaha illallah. La ilallah. La ilaha illallah. Pemirsa yang budiman, masih dalam proses dan la quwwata illa billah. Pelan-pelan mengambil kotak dari kepala dulu. Yang dari salah satu bisa naik. Di luar kaca Anda, para pelayat yang melihat akhir kalinya berjalan di yang akan masuk ke Yamaha. Yang lain mohon dulu sebentar untuk menghindari Cangkul bergerak cangkul. Samping kami tampak dan kembali kami kembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, ayah kita, anak kita, Profesor Dr. Haji Rizal Ramli almarhum. Dan pada hari ini telah dimakamkan dan telah kita doakan. Nanti di komisi akan ada doa sebelum kita menjalankan prosesi pemakaman ini. Sebelum prosesi selanjutnya, kami persilakan keluarga almarhum, yaitu Mbak Dita, kami persilakan untuk memberikan kata untuk pemakaman ini. Lalu dilanjutkan dengan hari manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk yang hadir beberapa hari ini. Dari saya pribadi ya, mungkin saya akan sampaikan. Ini ada lucunya juga. Jadi ketika
Bapak meninggal dunia, saya baca berita, saya mengakak. Karena beritanya tuh salah satunya adalah teman-temannya saling menyalahkan kenapa tidak tahu gitu ya. Jadi saya, ya Allah, ini berita apaan gitu ya. Jadi saya tertawa gitu. Saya bilang, Pak, Bapak meninggal aja masih di umur gitu ya. Dalam beberapa hari ini, saya merasa rumah dan semua hal yang terjadi itu sebenarnya adalah perayaan terhadap hidup Bapak saya. Inilah Dita Putri Bang Rija Ramli Jadi, yang sudah diberikan ke atas sambutan. Bapak, sebenarnya ketika Bapak dipanggil Allah, salah satu hal yang saya ucapkan selain innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah alhamdulillah. Saya merasa alhamdulillah, dan beberapa hari gitu ya, memang di dalam hati saya rasa yang paling besar adalah rasa syukur. Gitu ya. Rasa yang paling besar adalah rasa syukur. Puncaknya kemarin malam saat setelah Isya, saya bahagia, saya menangis bahagia, alhamdulillah. Karena di rumah, memang kamu datang terus-menerus ya, dari pagi ada pejabat, ada tokoh dan sebagainya. Tapi yang paling membuat saya berbahagia itu adalah setelah Isya kemarin. Karena yang datang adalah warga-warga biasa, yang orang-orang yang Bapak perjuangkan adalah orang-orang biasa. Jadi, Amin ya Allah. kok rumah tiba-tiba seperti ini gitu ya, satu hal. Ketika Bapak di rumah sakit itu beberapa bertanya gitu kan, dibawa ke luar negeri aja gitu ya, ke Singapura aja. Ada satu buku Bapak belum terbit, judulnya Memilih Indonesia gitu ya. Dan ketika Bapak memilih, kami akhirnya memilih di Cipto, karena memang keadaan gitu ya. Saya tiba-tiba merasa Bapak memang memilih Indonesia gitu. Cipto Mangunkusumo yang memang adalah rumah sakit pertama di Indonesia gitu ya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Mungkin saya akan menyampaikan satu cerita yang mungkin teman-teman bahkan adik saya sendiri belum tahu gitu ya. Jadi sebelum Bapak dipanggil, di hari yang sama, ada seorang sahabatnya yang berkunjung ke rumah sakit, ya, dan menyampaikan sesuatu kepada Bapak, gitu ya, sebelum dia dipanggil, sebelum dia dipanggil. Dan saya tidak akan menyampaikan semuanya, tetapi salah satunya adalah gini, udah Jal, tugasmu udah selesai. Indonesia akan baik-baik saja, karena rakyatnya itu adalah kuat, karena rakyatnya kuat. Jadi kamu tenang aja. Di hari itu Bapak dipanggil setelah sahabatnya menyampaikan hal tersebut. Jadi saya merasa sangat bersyukur. Kemarin itu juga saya melihat di rumah itu memang seperti hidupnya gitu. Orang yang datang itu dari yang paling kanan sampai paling kiri, dari situ, dari yang sangat beragama segala jenis ada di situ, dari segala kalangan, dari yang miskin sampai mungkin yang sangat berlimpahan harta gitu ya, dari yang segala jenis pandangannya dan sebagainya. Bahkan saat pengajian, satu lagi pengajian, kayaknya di sebelah lagi ada rapat aktivis itu. Jadi ada hidupnya memang seperti itu. Bapak saya lihat bisa masuk ke semua kalangan, bahkan bisa bergaul dengan siapapun, termasuk orang yang mungkin berbeda pandangan, benar-benar merasa seperti sahabat. Dan itu saya lihat semuanya mengungkapkan itu, dan sampai hari ini, sampai detik ini pun perasaan yang paling dalam yang saya rasakan adalah satu, rasa syukur, dan rasa kedua adalah rasa cinta saya yang sangat besar terhadap Bapak saya, dan juga rasa cinta teman-teman. Dan saya kemarin ketika Profesor Samsudin itu berdoa, saya sangat senang karena Profesor Samsudin. Karena Profesor Samsudin tidak hanya berdoa untuk Bapak saya, tetapi berdoa juga untuk bangsa ini. Dia mengatakan mudah-mudahan Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang baik dan dijauhkan dari Jadi Bapak saya itu dirinya itu udah menyatu ya. Dia udah bukan dirinya sendiri saja, tetapi bangsa ini. Dan saya di pengajian itu yang saya rasakan gitu ya, bahwa doanya bukan hanya untuk Bapak saya, tapi untuk bangsa ini, dan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Jadi terima kasih untuk semua yang mewujudkan hal ini.
saya juga ingin mengucapkan maaf apabila ada kata-kata dari bapak saya yang mungkin menyakiti. Saya mau kasih tahu ya, kalau ada yang pernah dimarah-marahin sama bapak saya, ada beberapa. Satu, brengsek banget. Atau kedua, kemungkinan sangat potensial, sangat cerdas, dan bapak saya melihat potensinya. Jadi semakin dia melihat seseorang itu potensial, dia semakin galak. Ya, jadi dia akan semakin marah-marah, akan semakin ditekan, sampai orang itu benar-benar potensialnya tumbuh luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan masuknya yang kedua ya, bukan yang pertama tadi ya. Jadi mohon maaf, sebelum bapak saya meninggal, saya sempat membahas ini surat ini apa namanya, wal asri. Saya katakan, saya kalau dengar surat wal asri ingat bapak, karena di situ adalah apa namanya, terakhirnya itu apa enggak? Wal asri di sana. Mari saling menasehati dalam yang hak, dalam kebenaran kan, dan saling menasehati dalam kesabaran. Bapak saya sabarnya, kelihatannya nggak sabar, tapi aslinya dia sabar untuk memperjuangkan cita-cita. Kalau saya mohon maaf tadi ya apabila ada kesalahan, tapi saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Apabila ada utang atau piutang yang masih belum selesai, mohon menghubungi adik saya. Mohon menghubungi adik saya, insya Allah akan kita lurus gitu ya secepat mungkin. Mari kita bersama-sama meneruskan dengan cara kita sendiri masing-masing gitu ya, berjuang untuk bangsa ini dengan cara masing-masing. Saya juga sempat bilang sebelum bapak meninggal, bapak tenang aja, bapak murid-muridnya udah banyak, dan memang nggak senekat bapak, nggak seberani bapak, nggak segila bapak, tapi banyak juga yang saya tahu memperjuangkan kebenaran dengan caranya. Terima kasih banyak. Silakan Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mantu, adik, kakak, almarhum, para rekan-rekan sekalian datang untuk mengantarkan Aktivis senior Bang Hariman Siregar. Presiden Mahir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kalau kedatangannya dan keluarga. Saya mau mengatakan bahwa tadi kita mengatakan kita semua mencintai Rizal dan kita semua akan sama-sama seterusnya. Jadi saya ini didatangi oleh Rizal Ramli, dan waktu itu anak-anak yang saya anggap buat sejarah emas ITB lah, itu Eri Ahmadi, Yusma, Indro Cahyono, yang bermain nggak datang. Jadi Hilal, dan ada yang sudah duluan, ada yang jadi saya bisa bersaksi bahwa dari awal adik-adik saya ini itu betul-betul tahun 77 itu mendekati pemilihan umum 78 di mana Soeharto ingin maju lagi, dan dia waktu itu memaksa DPRD untuk mendukung mereka. Jadi saya itu baru keluar dari penjara itu karena peristiwa Malari. Jadi mereka minta saya datang ke ITB untuk berpidato. Saya bilang, dalam hati saya baru keluar penjara, disuruh pidato lagi. Tapi saya bilang begini, kalau kalian bisa membuat statement tidak mendukung Soeharto lagi, saya datang. Malam itu, tanggal 15 Januari tahun 2008 itu, saya dikasih tahu sebelum itu bahwa sudah ada statement itu. Jadi saya datang, pidato, besoknya
mereka bacakan juga tuh apa statement itu, dan nanti tanggal 20-nya itu di TV diserbu lah sama 20 Januari diserbu sama tentara dan mereka ditahan. Jadi dan setahu saya kawan-kawan ini sangat gigih lah, dan saya lihat mereka tidak pernah berhenti, tidak pernah cengeng sampai saat Soeharto jatuh tahun 98. Jadi di situ Rizal, terus sahabatnya Hariman almarhum juga, itu juga saya ingat anti Habibie. Padahal saya waktu itu dekat sama Pak Habibie gitu, tapi saya lihat kita nggak pernah, kita bisa diskusi, dan akhirnya Rizal yang akan jadi menteri waktu zaman Gus Dur, yang akan jadi menteri waktu zaman Jokowi. Tapi yang saya mau katakan, selama dia jadi menteri dan sebelum jadi menteri, kita sering sekali ketemu. Rizal tidak pernah, seperti dikatakan oleh putrinya tadi, cengeng dan menganggap jabatan itu penting. Yang bagi dia apa ya, demokrasi, kebenaran, rule of law itu, keadilan itu nomor satu. Jadi karena itu saya ingin ingatkan lagi kembali kepada kita semua, karena saya diminta oleh keluarga Yakut, bahwa pesan Rizal terakhir itu adalah kalau bisa Jokowi ini jatuh lah sebelum pemilu. Amanat itu amanat harus disampaikan. Amanat. Bacanya ada seorang artis senior Cornelia Agatha yang ikut posisi pemakaman juga. Ini tadi yang dikatakan oleh Tika tadi, ada sebelum meninggal ada teman yang bilang bangsa kita tua. Kita lihat juga kemarin itu datang juga yang kita maki-maki itu gitu. Jadi saya kira itulah Indonesia. Jadi kita, saya dalam hal ini saya katakan kita harus teruskan cita-cita Rizal. Banyak sekali tulisan-tulisan naskah-naskah yang tadi sebelum jadi, nanti kita akan bersama-sama teruskannya. Dan saya kira juga beliau almarhum sudah, kalau ada dia sekarang lihat anak-anaknya semuanya, ada kamu, ada ibu, dia pasti senang benar. Jadi saya kira sambutan dari saya itu kemarin tuh, jadi kita di rumah duka kemarin di RSTM agak bertengkar sedikit, kan agak bertengkar, bukan bertengkar, berdiskusi agama sedikit lah, untuk saya di situ bisa berfungsi sebagai kiai, sehingga harus minta saya yang diterima untuk boleh 2 hari dan dihormati. Terima kasih. Itu saya bukan lagi sebagai ini, tapi sebagai kiai. Sekali lagi, Habib Hariman, keluarga dan teman tadi yang dikatakan Dika itu, saya kira udah apa ya? Itu yang saya mau omongkan, tapi lebih pintar Dika dari saya tuh. Karena saya kalau bahasa masih kurang. Jadi saya kira sekali lagi kita kenang saudara kita Rizal ini, dan kita percaya apa yang dikatakan saudara Rizal bahwa tadi Dika mengatakan Indonesia harus lebih baik. Kalau saya ingatnya kata-katanya cuma itu terus saja. Jokowi harus turun. Ini penyakit saya, suka udah tua jadi suka ingat yang Itu doa baik-baik aja gitu. Jadi saya kira itu aja. Amanat itu Bang. Waalaikumsalam. Amin. jadi yang baik. Ada semua keluarga dan Ya doa. sahabat sudah sampaikan. Ada Bahtiar. Jadi kita akhiri proses ini dengan pembacaan doa. Kami memanggil 2 tokoh yang hadir, ada Ustaz Bahtiar Nasir, dan Ustaz Lukman Hakim. Lukman Hakim. Ustaz Zaibuddin. Hakim ada Lukman Hakim Zaibuddin. Bahtiar Nasir. Ustaz Bahtiar. Ini benar nih. Pada saat Lukman aja Pak Lukman. Benar. Ada Bahtiar Nasir mana? Mana jurusan Lukman Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kita semua kelak suatu saat nanti akan kembali berpulang ke akhiratnya. Amin ya Allah. Marilah kita antar kepulangan guru kita, orang tua kita, senior kita, sahabat kita, rekan kita, almarhum almakfurlah Bapak Rizal Ramli bin Ramli. Dengan iringan doa mudah-mudahan Allah panggil beliau untuk berpulang secara husnul khotimah. Amin. Ampuni segala kesalahan dan kehilafannya. Amin. Diterima segala amal kebajikannya. Amin. Dan pada akhirnya Allah tempatkan beliau di tempat yang sebaik-baiknya. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Hakim Saifuddin telah berdoa. Selanjutnya adalah tabur bunga yang dilakukan oleh putra putri beliau, kita Mas Iko, serta suaminya, istrinya dan cucu-cucunya. Sampai artis Cornelia Agatha di belakang foto Bang Rizal Ramli turut sedih atas kepergian almarhum Profesor Dr. Rizal Ramli. Dan saat ini adalah prosesi tabur bunga yang akan dilakukan oleh putra-putri dan cucu-cucunya Bang Rizal Ramli. Tadi untuk mewakili dari pihak keluarga, Mbak Dita yang selaku anak ibu menyampaikan sambutan terakhir, mengucapkan terima kasih kepada para pelayat pengantar Bang Rizal Ramli ke pemakaman terakhir di Bulu ini. Dan tabur bunga setelah dilakukan oleh putra putri dan anak cucu dan menantu mereka. Tabur bunga sebagai tanda cinta anak-anak dan cucunya pada ayahanda dan kakek yang telah memberikan teladan contoh sebagai sosok yang punya integritas dan terus
Yang memandu acara prosesi pernikahan ini adalah Kang Ubed atau Ubedillah Badrun. Dia tampak di layar kaca Anda, membelakangi layar kaca Anda adalah Kang Ubed. Prosesi Kang Rizal berdua hadir juga di tengah-tengah dengan ponakan-ponakannya, hadir juga di tengah-tengah kita dan kita hubungan. Setelah itu juga ada keluarga dari puluhan wartawan mengabadikan prosesi pemakaman Bang Rizal Ramli. Luar biasa, semua keluarga besarnya hadir semua, dan para kerabat, para tokoh juga hadir tengah-tengah kita. Dan Bang Hariman ada, kita lihat ada Pak Rocky Gerung, juga ada Pak Gatot Nurmantio, ada Pak Andi Sangat dan Mas Adi, semua tokoh-tokoh yang sudah ada satu persatu, ada semua untuk turut mendoakan almarhum. Saat ini masih silakan dari keluarga besar yang lain, Pak Besar Isintia juga. Dan lahir tanggal berapa Bang? Ya, keluarga besar nanti ada. Bukan disampaikan bahwa Bang Riandri lahir di Padang, Sama Abau. Ada Bugias membawa tadi. Dan saat ini kami harus mundur. Jadi mana maksudnya? Sebentar lagi akan ada wawancara dari pihak keluarga dan pihak wartawan sudah bersiap di lokasi, bukan? Baik. Pak, baca dengan jelas artis Cornelia Agatha yang ikut hadir makam ini, dan Agatha pun akan menaburkan bunga di pusara Bang Rizal Ramli. Cornelia Agatha artis yang pernah dekat dengan Bang Rizal Ramli, ya, ikut menaburkan bunga juga. Tampak raut wajahnya sedih atas kepergian Bang Rizal Ramli. Pemakaman Bang Rizal Ramli sudah selesai dan mungkin akan ada wawancara yang akan diberikan langsung oleh pihak keluarga. Nah, ini. Selamat siang semuanya, rekan-rekan media, rekan-rekan pers. Atas nama keluarga Dr. Rizal Ramli, kami kami minta maaf bila ada kesalahan beliau selama beliau hidup. Yang kedua, kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih ke rekan-rekan media yang sudah mengambil bagian terkait perjalanan Bang Rizal Ramli ke Pangkuan Ilahi. Bang Rizal Ramli selama hidup dia sangat dekat dengan pers. Teman-teman kadang menjadi dia menjadi narasumber teman-teman. Dan hari ini atas nama keluarga mengucapkan terima kasih, dan kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang selama di rumah, di tempat pemakaman maupun di rumah sakit. Dan kami juga mengucapkan terima kasih teman-teman Bang Rizal Ramli. Kami mau sampaikan bukan hanya milik keluarga. Hari ini yang hadir di sini semua kolega dari semua lintas generasi, ya, dari semua jenis profesi yang dianggap selama ini berbeda pendapat, semuanya bisa hadir di rumah duka kemarin. Sampai tadi sebelum ke masjid, tadi rekan beliau Pak Basuki
Menteri PU juga ikut ke masjid menyolatkan beliau. Kami ucapkan terima kasih. Lalu beliau, ya Pak Rizal Ramli, sekali lagi selama ini tidak mau memberitahukan sakitnya karena sifat beliau itu tidak mau merepotkan orang. Dan itu tipikal memang sakit kalau orang pergerakan, karena memang beliau itu tidak pernah bicara hal yang pribadi, ya. Dia hanya setia pada visi dan ideologi. Itu aja teman-teman. Bila ada yang kurang kami mohon maaf. Atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih banyak. Bang, ini dimakamkan satu liang lahat merupakan wasiat dari almarhum. Iya, beliau dimakamkan satu liang lahat dengan mendiang istri Ibu Hera, dan kemudian juga tidak dimakamkan secara kenegaraan meskipun beliau pejabat, karena itu memang wasiat beliau, ya, karena dia lebih dekat dengan semua orang, jadi dengan rakyat dan lain-lain. Dan memang ada yang saya buka di sini bahwa beliau juga menolak ketika disodorkan form untuk pensiun sebagai menteri dulu. Dia menolak itu semua karena dia bilang bahwa jabatan itu hanya amanah, ya. Dia menolak itu, sehingga dari negara juga memberi peran, tapi kami berterima kasih atas nama keluarga. Jadi hari ini betul-betul Rizal Ramli hanya di rumah dia menjadi milik keluarga, tapi di luar rumah menjadi milik kita semua, menjadi kawan Bang Rizal Ramli. Demikian. Terima kasih banyak ya. Terima kasih ya. Selama kakak mengenal Bang Rizal Ramli, ya, saya berteman dengan dia sejak 23 atau 25 tahun yang lalu. Yang paling berkesan dengan dia apa ya? Ada hal yang lucu, tapi ada yang serius gitu. Tapi dia orang yang selalu membiayai perjuangan saya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Waktu pertama kali kita mengadakan kongres di Cisarua untuk membicarakan membedah rusaknya Undang-Undang Dasar 45 itu diadakan di Cisarua dan mendatangkan semua orang pergerakan dari seluruh Indonesia. Dan itu gagasan kita bersamalah. Dan beliau yang tentu saja pasti butuh logistik ya. Beliau yang menangani itu. Waktu saya dituduh kudeta juga dia yang membiayai ya. Waktu zamannya SBY ketika saya mempersoalkan Undang-Undang Dasar 45 kan Jakarta sepi kayak kota mati. Nah, itu juga yang mengurus itu Bang Rizal ya. Satu kali rumah saya plafonnya runtuh. Terus saya lapor sama dia. Dia kasih saya uang 25 juta, dan itu kalau dihitung harga sekarang itu pasti besar sekali. Dan saya bilang saya nggak punya uang bang, tuh ganti ini. Dia bilang nggak, you deserve that. Dia bilang kamu berjuang untuk bangsa ini. Ya banyak hal deh, tapi itu yang paling berkesan buat saya. Dia murah hati dan tahu proporsional ya. Begitu. Ini kehilangan Bang Rizalnya apa? Dengan kepergian Bang Rizalnya apa? Ya kita kehilangan teman aja, teman yang mempunyai concern yang sama. Barangkali kalau sekarang beliau nggak sepakat dengan saya barangkali ya, tapi pada intinya beliau itu punya kegelisahan tentang hal-hal yang bersifat ketidakadilan. Dia peduli rakyat. yang balik ke sejarah perjuangan kebebasan. Racikan Berita